2020. Terpujilah Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih-Nya yang besar, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Ada perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita akan merayakan Hari Guru secara virtual. Namun demikian pun kita patut mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan hati. Kita bersaat teduh sejenak. Ya, meskipun pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus mengucap syukur karena ada banyak hal yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini, dan semuanya itu harus selalu kita syukuri. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan kita di dalam kesempatan perayaan Hari Guru pada tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah perayaan Hari Guru yang spesial ya, dalam artian bahwa kita belum pernah dalam suasana seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun yang lalu kita masih bisa dengan leluasa bertemu, berkumpul untuk merayakan Hari Guru. Ya. Tetapi dalam suasana tahun ini kita melakukannya seperti ini secara online. Saya juga pertama-tama Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat kita semua ya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada panitia yang pada tahun ini memberi kesempatan untuk boleh ikut melayani di dalam kesempatan perayaan Hari Guru, khususnya kita yang ada di SKKK Pematang Siantar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita nanti akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh berjumpa di dalam perayaan Guru pada tahun ini, tahun 2020. Terima kasih juga Bapak, kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan renungan singkat firman Tuhan dalam rangka perayaan Hari Guru ini. Tolong akan hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam apa yang telah Dia gumulkan, Dia siapkan selama ini, Tuhan yang telah memberkati juga melalui kebenaran firman Tuhan, boleh dibagikan kepada rekan-rekan pada pagi hari ini. Tuhan berkati, terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dari panitia saya diberikan sebuah tema, yaitu Guru dan Panggilan Zaman. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang ada di dalam waktu. Kita terbatas oleh waktu, kita terbelenggu oleh waktu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita tidak bisa menyangkal ini. Nah, dalam konteks ini, setiap individu adalah anak dari zamannya. Ia adalah manusia yang hidup dalam suatu zaman tertentu, dan dia tidak bisa memilih berbuat apa-apa untuk memilih zaman yang dikehendakinya. Nah, seperti kita juga tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang mana, begitupun juga kita Bapak Ibu tidak bisa memilih untuk lahir di zaman apa. Ya, kalau boleh memilih Bapak Ibu, barangkali kita ingin memilih lahir di zaman yang akan datang barangkali ya, setelah lewat COVID ini. Atau barangkali sebagian kita memilih kalau bisa saya lahir sebelum zaman COVID gitu ya. Tapi kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam menghidupi setiap zaman ada berbagai cara manusia melewatinya. Pertama, pada orang yang hidup dengan seolah-olah tidak ada terjadi sesuatu yang istimewa. Ya, tidak ada sesuatu yang istimewa yang terjadi. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang mengikuti arus. Suatu kehidupan yang diseret oleh zaman. Kemana zaman itu menuju, ke situ pula kita menuju. Jika zaman itu menuju kerusakan, kita pun ikut terhanyut. Nah, kalau di dalam ibarat, saya mengibaratkannya seperti ya seekor ikan yang sudah tidak bernyawa lagi. Ya, tinggal mengikuti arus saja. Begitu. Jadi ini yang pertama. Nah, Bapak Ibu, yang kedua itu adalah tipe orang yang membandingkan zaman di mana dia hidup dengan zaman-zaman sebelumnya. Jadi dia melihat ya kemunduran di zaman ini, lalu membandingkannya dengan kejayaan di masa lalu. Kemudian ya Bapak Ibu, sebetulnya memang kadang-kadang itu baik juga untuk membandingkan zaman ini dengan zaman dulu. Ya, kadang-kadang kita juga tanpa sengaja atau tanpa sadar kita sebenarnya melakukannya. Kenapa?
misalnya anak-anak di zaman dulu itu lebih mudah diatur, lebih mudah diajar dan sebagainya. Ini satu bentuk bahwa kita sebenarnya membandingkan zaman ini dengan zaman yang lalu. Begitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya di dalam step ini, di dalam langkah ini, yaitu membandingkan, tetapi kemudian kita berhenti, maka kita hanya akan menggerutu, menyesalkan, meratapi zaman ini, dan sambil terus bernostalgia akan zaman keemasan di masa lampau. Ya. Kita sering dengar ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang sebenarnya kita juga berkata begitu. Saya juga kadang-kadang begitu Bapak Ibu ya. Saya mengatakan, apa hanya lagu anak-anak zaman sekarang ini gitu ya. Kalau dibanding dengan zaman dulu gitu, misalnya lagu-lagu ya. Saya beberapa teman adalah generasi baby boomers Bapak Ibu saudara sekalian, dan mereka mengatakan, wah lagu zaman dulu itu ya walaupun simple-simple kata-katanya, tetapi enak katanya ya, lagunya enak. Zaman-zaman dulu kan ada grup band yang sangat terkenal populer sekali di mana-mana di Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidup dengan melihat suatu masa depan yang kita bayangkan dan rencanakan. Nah, kehidupan yang ada sekarang ini adalah untuk memacu diri dan untuk meniti masa depan yang gemilang. Bapak Ibu saudara sekalian, ini suatu kelihatan yang sangat optimis sekali. Nah, akan tetapi yang sering dilupakan adalah bahwa kita manusia sebenarnya tidak mampu untuk menentukan apa-apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, hal yang seperti kita hadapi sekarang ini dalam pandemi COVID-19 memang ya, oleh beberapa orang pernah dikatakan, pernah disampaikan bahwa kita mesti berhati-hati, bahwa kita mesti untuk mengantisipasi ada kemungkinan seperti itu. Bapak Ibu betul, akan tetapi bahwa kemudian manusia juga sebetulnya pada waktu itu belum bisa mengatakan secara pasti dalam artian seperti apa dan bagaimana mempersiapkannya. Ya, contoh yang jelas kita hadapi adalah begitu ada COVID itu, baru kemudian manusia di dunia menjadi, para ahli terutama menjadi kasak-kusuk untuk mempersiapkan, mencari obatnya, mempersiapkan vaksin dan sebagainya. Ini contoh bahwa memang kita tidak bisa Bapak Ibu untuk memprediksi ya ke depan. Ya, kalau memprediksi dalam artian membayangkan Bapak Ibu, saya kira-kira juga barangkali bisa gitu ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, saya kira-kira membayangkan di suatu saat di masa depan, entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah bahkan 100 tahun yang akan datang, bisa saja ada virus yang jauh lebih ganas dari seperti ini Bapak Ibu, dari COVID ini. Tetapi apa itu? Obat apa yang harus disiapkan? Vaksin apa yang harus disiapkan? Tidak tahu Bapak Ibu. Ya, apakah para ahli tahu? Saya tidak yakin Bapak Ibu ya. Nah, tetapi selain itu Bapak Ibu, bahwa impian kita ini mungkin sebetulnya adalah impian akan suatu masa depan yang besar, rencana yang besar, akan tetapi bahwa itu sebetulnya adalah satu optimisme yang naif saja, yang hanya sekedar utopia. Ya, utopia itu artinya sempurna di dalam hayalan. Jadi kita membayangkan masa depan yang begini-begini, seolah-olah kita bisa menentukan masa depan. Nah, ini ada tipe orang yang seperti itu untuk melewati zaman. Bapak Ibu, memang kehidupan yang begini ini akan akhirnya menjadi kehidupan yang mengejar kesia-siaan. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita kemudian tidak perlu berusaha mempersiapkan masa depan, merencanakan sesuatu ke depan, bukan. Ya, jangan salah paham Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi yang saya katakan adalah bahwa kita sebagai manusia harus menyadari akan adanya keterbatasan kita. Nah, ini yang kita harus selalu waspada. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai pendidik Kristiani, ketiga sikap ini tidak boleh menjadi sikap kita di dalam melewati zaman ini. Ya. Jadi di satu sisi kita memang tidak boleh ya, yaitu itu tadi yang pertama ya, dengan acuh saja, cuek saja, atau yang kedua hanya bisa duduk termenung, menyesali. Tapi yang ketiga, optimismenya terlalu tinggi gitu ya, sampai-sampai melebihi Tuhan lah dalam arti yang tertentu begitu. Seolah-olah kitalah yang bisa mengendalikan masa depan.
dan sebagainya. Nah, tentu tidak. Nah, sikap kita yang benar adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, bersandar pada hikmat Allah, melalui kebenaran firman Tuhan yang kekal, kita menyoroti dan mengevaluasi zaman kita. Artinya, dengan cermat dan akurat, kita wajib menganalisa zaman kita ini. Kita tidak boleh tak acuh terhadap zaman ini, apalagi hanya duduk menyesali zaman ini. Demikian juga kita tidak boleh tergila-gila dengan utopia humanisme yang penuh dengan kekosongan. Saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang humanisme, Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Itu salah satu pandangan filsafat. Kalau saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sikap kritis terhadap pergerakan zaman bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Ya. Untuk kritis terhadap zaman itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Bukankah mata kita bisa melihat segala sesuatu, Bapak Ibu? Ya, dalam arti yang bisa terlihat ini ya. Tetapi Bapak Ibu sadar nggak? Mata kita tidak bisa melihat dirinya sendiri. Betul ya? Mata kita bisa melihatnya, tapi dia nggak bisa melihat dirinya sendiri. Ya? Kecuali di cermin. Ya. Baik, itulah sebabnya kita perlu suatu mata yang lain, yaitu mata rohani. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu memiliki mata rohani yang tajam, bagaikan mata elang yang tajam, mengamati dari ketinggian tatkala terbang di angkasa. Saya memberikan satu gambar ilustrasi bagaimana seekor elang berhasil menangkap seekor ikan. Ikan di dalam air. Dan elang ini terbang dari ketinggian. Bisa mengincar ikan. Dan kemudian dia mendapat ikan. Nah, saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus, kita sesungguhnya adalah orang yang telah dihidupkan dari kematian rohani. Kebangkitan ini sejatinya juga sekaligus menghidupkan kembali fungsi mata rohani kita, sehingga kita dimampukan untuk berkata seperti Paulus yang pernah berkata begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. 2 Korintus 5 ayat 16. Ya. Saudara-saudara, orang yang memberikan kritik pada zamannya adalah orang-orang yang bukan mengikuti arus, tetapi yang menantang arus. Dia adalah orang yang melawan akan arus. Nah, ini saya umpamakan dengan ikan yang hidup. Kita yang hidup ketika berenang, dia menghadapi arus. Tetapi ikan yang tidak bernyawa, ya, sorry to say, air yang membawa dia, arus yang membawa dia. Perjuangan menantang zaman adalah pengenalan kritis terhadap zaman, mengoreksi zaman, dan menangkis segala panah api si jahat yang membawa generasi ini kepada pemberontakan terhadap Allah, pemberontakan terhadap kebenaran. Sekaligus perjuangan ini adalah upaya untuk mengarahkan anak-anak zaman ini untuk tunduk pada otoritas kebenaran firman Allah yang sejati dan kekal. Saudara, kita semua saat ini masih ada di dalam waktu. Apakah yang Alkitab katakan tentang hari-hari sekarang ini? Efesus pasal 5 ayat 15-17 berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana maksudnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang. Guru dan panggilan zaman. Kita, pendidik dan tenaga kependidikan. Kita guru sebagai guru di rumah, sebagai guru di sekolah, sebagai guru di masyarakat, dan sebagainya. Apakah panggilan zaman ini? Kita harus bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang peka dengan panggilan zaman ini? Saya artikan panggilan di sini sebagai kebutuhan zaman ini. Dan bagaimana kita berani untuk kemudian menghadapi arus zaman ini dalam pengertian bagaimana pelanggaran, kesesatan zaman ini, kesalahan yang fatal. Bisakah kita sebagai pendidik Kristen memiliki daya kritis seperti itu?
Dan sekaligus kita menjadi mercusuar bagi anak-anak di zaman ini. Bapak Ibu, mercusuar itu ditaruh biasanya di suatu tempat di pulau-pulau karang gitu. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya untuk menolong supaya kapal-kapal itu jangan sampai, terutama malam hari, itu menabrak batu karang, pulau karang. Karena itu bahaya sekali dan kapal itu akan hancur lebur. Itu sebabnya perlu mercusuar yang kalau malam hari dia akan mengeluarkan cahaya sehingga kapal-kapal itu bisa berlayar dengan aman. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya sebagai pendidik harusnya menyadari fungsi kita, peran kita di sini. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan filsafat-filsafat dunia dan roh-roh dunia. Seperti tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan lupa, kita adalah sekolah Kristen. Sekolah Kristen, ajaran Kristus adalah dasar. Di dalam kita membangun sekolah, di dalam kita menjalankan proses belajar dan mengajar, di dalam kita membentuk karakter anak-anak didik kita. Paulus katakan dalam Kolose ini, hati-hati dengan filsafat yang kosong dan palsu. Hari ini di dunia internet itu bertaburan segala macam pandangan orang. Ya, mulai dari yang bagus-bagus, yang sedang-sedang, yang buruk sampai yang hancur-hancur, yang rusak-rusak ada di dalam internet. Dan anak-anak didik kita, Bapak Ibu, itu setiap hari mereka terpapar di dalam situasi, di dalam hutan rimba internet yang kalau tidak dipandu, kita tidak memberikan bimbingan arahan, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus hati-hati. Kita perlu belajar seperti Paulus dan kawan-kawannya. Mereka berkata begini. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus berkata, kami mematahkan siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus berkata begini, kami menawan segala pikiran dan kami taklukkan kepada Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kita itu sedang menghadapi banyak pikiran-pikiran. Ya. Pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran anak-anak kita ini sebagian memang ya kita harus akui. Ya. Mungkin mereka juga sebagian itu sudah diracuni oleh pikiran-pikiran yang membawa mereka kepada arah yang salah. Nah, disinilah kita berperan. Mari kita tunjukkan peran kita sebagai pendidik Kristiani, ya pendidik Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus pasal 5 ayat 16. Di sana Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada. Ya, bahasa Inggris kata gunakan itu sebetulnya adalah redeem, yang artinya adalah tebuslah. Tebuslah. Waktu di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu dipakai kata kairos. Bukan kronos, tapi kairos. Jadi Paulus mengatakan tebuslah kronos. Nah, saya mengutip Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya begini Bapak Ibu. Coba dengarkan ya. Efesus 5 ayat 16. Gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Ya, agak sedikit berbeda ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, sementara versi ini menerjemahkan gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Nah, ini bagus Bapak Ibu, kesempatan. Karena kesempatan tidak selalu ada. Saat ini kita sedang melangsungkan KBM dengan cara daring atau online. Memang ini banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kelemahan. Tetapi tentu di dalam setiap masa krisis ada peluang. Peluang apa Bapak Ibu? Silakan gumulkan, lihat ya. Mohon Tuhan beri hikmat, kepekaan untuk melihat apa yang bisa saya lakukan. Ya, minta tolong supaya Tuhan menyatakan kepada kita. Yang ketiga,
Berusahalah untuk mengerti kehendak Allah. Begitu kata Paulus dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat, senantiasa tunduk dan memberi diri untuk dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat ini bunyinya demikian, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saya ingin menambahkan sedikit kalimat dari Efesus 5:18 ini, yaitu begini. Tetapi hendaklah kamu senantiasa dipenuhi dengan Roh. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada dua penambahan. Yang pertama adalah hendaklah kamu, kemudian saya menambahkan senantiasa. Mengapa? Sebab bentuk tensisnya itu menunjukkan satu tensis yang continuous. Jadi kita ini sebagai pendidik Kristen adalah harusnya itu senantiasa dipenuhi. Ya. Yang kedua adalah soal dipenuhi. Ya, karena kita itu dalam kalimat pasif, kita sebagai pendidik Kristen menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus untuk taat dan tunduk, untuk membiarkan Roh Allah yang menguasai kita, memenuhi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pendidik Kristen, guru dan panggilan zaman kita, ya, kita menghadapi zaman yang tidak mudah memang. Setiap zaman mempunyai pergumulannya sendiri, mempunyai tantangannya sendiri, tetapi juga mempunyai peluangnya sendiri. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita untuk sungguh-sungguh menyadari bagaimana zaman kita saat ini sedang bergulir. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melayani di zaman yang sekarang ini. Kebutuhan seperti apa yang sedang menunggu di depan mata kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk boleh melayani Dia dengan lebih baik. Bisa membawa lebih banyak jiwa datang kepada Kristus, mengaku Dia sebagai Tuhan di atas Tuhan, di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa syukur firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami simak pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai ya Tuhan Roh-Mu sendiri untuk memeteraikan firman ini di hati dan jiwa kami. Sebagai pendidik-pendidik Kristen, kami selalu disadarkan Tuhan bahwa kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik kami, tetapi juga Tuhan, kami mempunyai satu visi atau misi sebagaimana Allah telah memberikan kepada kami untuk melihat anak-anak didik kami sebagai jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Dan kami harus bawa mereka datang di bawah kaki Kristus untuk menundukkan segala sesuatu di bawah otoritas Kristus. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan guru, terutama yang melayani ya Tuhan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di SKKK Pematang Siantar boleh terus menjadi berkat, saluran berkat Tuhan. Pakai ya Tuhan, berkati, berikan kesehatan, lindungi ya Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi COVID ini. Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kembali meneguhkan kita sebagai guru-guru untuk senantiasa melakukan tugas kita dengan penuh kasih. Mari kita menyatakan komitmen kita dengan menyanyikan pujian kita, berkiprah bagi kemuliaan-Nya. Tidak mencari
dalam Tuhan. Kita akan pulang dengan damai sejahtera, dan mari Bapak Ibu arahkan hati kita semua, kita akan menerima berkat dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih sayang yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat ini kita akan memasuki perayaan Hari Guru. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Direktur Pelaksana, Kepala Sekolah, setiap jenjang, Kepala Bagian, Bapak Ibu, Guru, dan staf pegawai Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Selamat Hari Guru. Indonesia menjadi satu negara yang masuk dalam kategori 3 besar di dalam hal ekspor ikan hias. Ekspor ikan hias itu ke banyak negara
mulai dari negara Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan banyak negara-negara yang lain. Awalnya, ikan-ikan itu dikirim oleh eksportir dengan memasukkan 1 ekor ikan di dalam 1 plastik. Kemudian ikan tersebut ditembak oksigen, ikat yang kuat, dan susun rapi di dalam kotak styrofoam. Sesudah itu kotak styrofoamnya dibungkus lagi yang rapi, dipacking kembali, naik pesawat, dan kirim ke negara tujuan. Ikan-ikan berenang ke sana kemari dengan gembira, santai, tenang, tanpa ada kekhawatiran. Demikianlah yang terjadi selama dalam perjalanan. Sesampainya di negara tujuan, kotak styrofoam tersebut dibuka. Ternyata Bapak Ibu, banyak sekali ikan-ikan yang mati. Selidik punya selidik, ironis sekali. Ikan-ikan itu mati justru karena mereka terlalu santai. Mereka terlalu tenang selama perjalanan. Eksportir akhirnya berpikir, bagaimana caranya supaya ikan-ikan ini bisa selamat sampai ke negara tujuan. Mereka tukar cara. 1 kotak styrofoam sekarang diisi dengan 50 ekor ikan. Sesudah itu, mereka memasukkan 1 ekor kepiting ke dalam styrofoam tersebut. Ikan-ikan semuanya pada kaget. Ikan-ikan semuanya panik. Berenang ke sana kemari dengan ketakutan. Karena ada seekor predator di tempat mereka. Mereka lelah kadang. Mereka mencoba untuk istirahat. Tapi begitu mereka istirahat, sang predator sudah datang mendekat. Siap memangsa mereka. Tidak ada pilihan. Ikan-ikan itu harus berenang kembali. Menghindari sang predator. Sesampainya di negara tujuan, kotak styrofoam dibuka. Dan ikan-ikan tersebut semuanya hidup. Ikan-ikan tersebut semuanya masih berenang lincah ke sana kemari. Kita manusia juga seperti itu, Bapak Ibu. Begitu banyak tekanan. Begitu banyak hal-hal yang tidak kita sukai. Kadang kita juga merasa Tuhan itu berlaku tidak adil. Tuhan itu kenapa sih secara sengaja mendatangkan begitu banyak pergumulan di dalam hidup kita? Pandemi Corona menjadi satu tekanan yang begitu kuat buat kita. Kadang juga kita berpikir bahwa Tuhan juga tidak punya kasih. Kenapa sih Tuhan harus kirim orang-orang di sekeliling kita untuk membuli-buli kita? Kenapa sih orang-orang itu harus mentertawakan kita? Harus menganggap remeh kita, harus mengolok-olok kita. Kita merasa Tuhan tidak adil. Kita merasa Tuhan memperlakukan kita dengan tidak benar. Tapi Bapak Ibu, coba lihat. Justru di dalam ketidakadilan itu, justru di dalam tekanan itu, Bapak Ibu semuanya bisa berubah. Justru di dalam tekanan-tekanan itulah Bapak Ibu bisa berpikir produktif. Bisa berpikir out of the box. Bisa mengembangkan diri. Bagaimana caranya? Supaya bisa survive. Lihat Bapak Ibu. Sumbernya itu adalah tekanan. Maka ketika Bapak Ibu hari ini melihat keberadaan Bapak Ibu dan membandingkannya dengan misalnya 5 tahun yang lalu. Apakah Bapak Ibu ada berubah? Apakah Bapak Ibu akan menjadi lebih baik? Pasti Bapak Ibu lebih baik lagi hari ini bila dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dan itu semuanya Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan karena tekanan. Karena orang-orang di sekeliling kita. Mereka-mereka lah yang membuat kita menjadi lebih produktif. Mereka-mereka lah yang membuat kita menjadi bisa mengembangkan diri. Menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang membentuk kita hari ini. Singkat kata, jangan berfokus pada tekanan-tekanan.
Jangan berfokus pada begitu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan jangan berfokus pada orang-orang di sekeliling kita yang membuli-buli kita. Tapi lihatlah bahwa ketika Tuhan izinkan itu terjadi, itulah caranya Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Itulah caranya Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah dan menjadi berkat buat orang banyak, buat murid-murid yang kita didik di sekolah. Demikian Bapak Ibu, kata sambutan yang bisa kami berikan dalam rangka peringatan Hari Guru 2020 di pagi hari ini. Shalom, Tuhan berkati.
5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun. Penerima piagam dan rencana Hari Guru tahun 2020 Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Penerima piagam dengan masa pengabdian 5 tahun, Ibu Hendrita Mariati Padang, SS. Ibu Wita Sialaga, SPD. Bapak Supriyadi. Bapak Berton Herbert Nainggolan, SPD. Evangelis Eli STH, SPDK. Ibu Delima Ratnasari Siahaan, SPD. Natalia Simanihuru, SPD. Ibu Maria Jesitohang, SPD. Bapak Roy Maha Pranata Tumangger, STH. Ibu Artama Bernita Hutasoid, SPD. Bapak Christopher Agustian Sim, SM. Penerima piagam dan rencana dengan masa pengabdian 10 tahun, Ibu Andrea Asima Rohana, SS. Ibu Ani Mariana Siringo-Ringo, SH. Ibu Siska Mariana Sitorus, SPD. Ibu Julianti Marita Simbolon, SPD. Ibu Julianti Marita Simbolon, SPD. Selalu
dengan masa pengabdian 10 tahun, Bapak Jumadi. Ibu Irawati, Ibu Rosalita Reina Simangguru, AMK. Bapak Dr. Agus Alfon Limbo, Penerima piagam dan rencana dengan masa pengabdian 15 tahun, Bapak Abdul Karim. Ibu Wetainem, Ibu Sri Herida Buru Singa SPSI. Ibu Dorma Sari Purba, Penerima piagam dan rencana dengan masa pengabdian 20 tahun, Ibu Margaret SPD. Ibu Linda, Bapak Dr. Andus Nelson Manurung. Bapak Joner Samosir SPD,
dan Lencana dengan masa pengabdian 30 tahun. Ibu Helena Gloria Sibarani SPD. Bapak Batu Gundong SPD MTH. Ibu Rosita Purba SPD. Ibu Andriani Siaraan SPD. Penerima piagam dan lencana dengan masa pengabdian 35 tahun. Ibu Elvita Desi Holding SPD. Ibu Romaida Lumban Tobing SPD. Bapak Winceslaus Simanihuru SPD. Selalu hidup dalam
Terima kasih juga kepada Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Pematang Siantar yang memperhatikan pengembangan sekolah. Terima kasih kepada seluruh kepala sekolah dan wakil di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kami, para guru, bersama dengan pegawai dan karyawan, bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas bimbingan badan pengurus, para kepala sekolah dan wakil, sehingga proses pembelajaran di semua lembaga Sekolah Kristen Kalam Kudus dari jenjang TK sampai SMA dapat berjalan lancar dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Pada hari ini, kami penerima rencana dan piagam pengabdian 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun. Bersyukur karena di dalam pengabdian kami di bawah bimbingan Sekolah Kristen Kalam Kudus bersama dengan Badan Pengurus Kalam Kudus dan kepala sekolah dan wakilnya selalu sehat secara khusus di masa pandemi COVID-19. Harapan kami, 1. Para guru menjalin kerjasama yang baik dengan kepala sekolah bersama wakil maupun badan pengurus Sekolah Kristen Kalam Kudus, sehingga dalam pelaksanaan tugas terwujud tujuan nasional secara maksimal. Para kepala sekolah bersama wakil kiranya selalu membimbing kami para guru dengan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, guru-guru secara khusus kaum milenial bersedia memberikan pencerahan mengenai informasi teknologi pembelajaran kepada guru-guru yang akan memasuki masa pensiun, sehingga pembelajaran di masa pandemi dan kedepannya berjalan lancar. Selamat Hari Guru bagi kita sekalian. Demikianlah ucapan terima kasih ini. Kiranya kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Shalom. Horas, horas, horas. Terima kasih. Terima kasih.
Demikianlah acara ibadah syukur dan perayaan Hari Guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.